Gift itu sebenarnya kalau kita dikatakan melayani itu adalah kasih karunia. Sam dan saya ini orang nggak layak, orang nggak pantas, Oke, jadi kita harus jaga hati kita ya Bang ya. harus jaga Melayani hati. jangan hanya sebuah pencitraan. Jangan gitu. Pelayanan itu seperti apa ya? Pekerjaan bagi dia. Di dalam pelayanan itu pendekatan pastoral itu jauh lebih dibutuhkan. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi di podcast obrolan iman, yaitu inspirasi pemuda dan anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dari narasumber yang akan memberkati kita sebagai anak-anak muda. Dan kita akan langsung mendengarkan dari narasumbernya, yaitu Pendeta Herman Napitupulu. Halo Bang. Halo Sam. Halo, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya bisa datang untuk memberkati anak-anak muda yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini Bang, kita dengan tema yaitu The Gift to Serve Others atau hadiah untuk melayani orang lain. Nah, kita di sini akan memberkati anak-anak muda dan berbicara tentang pelayanan. Karena saya pribadi tahu bahwa Bang Herman cukup lama terjun di dalam pelayanan. Tetapi sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan itu Bang, nah kita mungkin perkenalan singkat dulu ya Bang ya. Siap. Silakan Bang Herman bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Herman Napitupulu. Saya melayani di Lumajang, di GKA yang ada di Lumajang. Di Lumajang saya itu sudah 8 tahun ada di Lumajang. Dan saya kenal dengan Sam sudah beberapa tahun ini. Iya. Oke, saya. Karena kita sama-sama orang Batak ya Bang ya. Oke, betul. Jadi sama dari orang Batak. silsilah itu kita itu kakak adik, bener ya Bang ya? Kakak Saya kurang adik. paham nih. Betul. Kita yang kakaknya, dia adiknya. Nah iya benar, jadi aku manggilnya biasanya Abang Betul, Herman gitu ya. betul. Nah oke, Bang Herman udah 8 tahun ya Bang ya? 8 8 tahun. Sebelum puji Tuhan. pelayanan di Lumajang, dulunya di mana Bang? Dulu pernah pelayanan di Jember. Oke, di Jember. Oke, baik Bang. Oke, kita akan masuk pada topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang pelayanan. Nah, untuk yang pertama, pada zaman sekarang Bang, anak muda itu sering sibuk kuliah, entah itu kerja. Nah, mereka itu terlalu sibuk untuk mengejar mimpinya. Nah, menurut Bang Herman, gimana caranya sih mereka itu tetap memiliki hati untuk melayani di tengah-tengah kesibukan mereka? Oke, tadi kan sesuai dengan tema kita nih. Tadi kita bicara tentang gift. Nah, saya jelaskan dulu nih apa itu arti gift. Oke, Ya. iya, Bang. Jadi gift itu sebenarnya kalau kita dikatakan melayani itu adalah kasih karunia, pemberian Tuhan. Iya. Itu tadi gift. Nah, gift itu sebenarnya itu satu dari kata Alkitab itu yaitu karis. Kasih karunia. Artinya sebenarnya secara literalnya itu artinya itu berarti pemberian Tuhan yang besar kepada orang yang tidak layak untuk diberikan. Nah, itu arti gift. Nah, kenapa kita bisa dikatakan tidak layak nih? Nah, karena sebenarnya kita ini siapa di mata Tuhan sampai Tuhan tuh memberikan sesuatu yang besar bagi kita. Kita nggak siapa-siapanya. Tapi yang Tuhan berikan apa? Diberikan berkat-berkatnya. Kita diberikan perlindungan, kita diberikan berkat jasmani, tapi berkat yang paling besar diberikan Tuhan kita Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Supaya Sam dan saya ini kelak tidak binasa dan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita sudah tahu nih kasih karunia, pemberian itu kepada kita yang tidak layak, maka sudah sewajarnya kita itu harus punya rasa cinta, hormat kepada Tuhan, karena Tuhan itu kasih yang besar pada kita. Contoh Sam, saya kasih contoh nih. Iya. Gimana Bang? Contoh, Sam ini tiba-tiba telepon saya nih, Bang, saya ini ada berkat ini untuk Bang Herman nih. Contohnya begitu. Walaupun itu diaminkan. Amin. Diaminkan ya. Nah, terus
telepon, oke Sam, oke ketemu di mana Sam, oke ketemu ya besok jam 11. Nah ternyata pas ketemu, yang Sam kasih itu kepada saya itu mobil satu, rumah satu. Wah, pasti dong. Seneng nggak? Senang. Seneng. Kenapa? Karena saya merasa selama ini tidak pernah ngasih apa-apa sama Sam, tapi saya diperhatikan luar biasa. Nah, kalau seandainya saya sudah diberikan sesuatu yang besar begitu, besok-besok itu, kalau saya ketemu Sam, sikap saya sama Sam gimana? Pasti dong. Saya itu akan tunjukkan rasa hormat ke Sam, friendly, bersahabat. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan sesuatu yang besar. Nah, sudah otomatis respon saya itu ngasih yang baik juga untuk Sam. Sama Tuhan juga begitu. Tuhan sudah kasih kita berkat yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan. Kalau kita jadi orang yang tidak kurang ajar, seharusnya kita itu hormat sama Tuhan, Yes. sayang sama Tuhan, melayani Tuhan. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan pertama, kan zaman sekarang sibuk kuliah, Iya. sibuk kerja, ngejar mimpi. Gimana kita agar punya hati? Ya satu-satunya cara kita harus kembali bahwa Sam dan saya ini orang yang nggak layak, orang nggak pantas untuk dijadikan Tuhan jadi partner, rekan kerja. Iya, iya. Diberkati luar biasa, nggak layak, karena kita orang berdosa. Tetapi Tuhan kasih kesempatan untuk itu. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita dipakai Tuhan untuk pelayanan, itu adalah bentuk kecintaan Tuhan sama kita. Kita harus tunjukkan rasa hormat. Sehingga nggak boleh dong jadi alasan untuk kita, sorry ya Tuhan, sorry ya Pak Pendetaku, aku lagi sibuk nih, Iya, sibuk iya. ngonten, sibuk kejar mimpi. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mau jadi orang yang bersyukur sama Tuhan, nggak kurang ajar Mbak Tuhan, kita justru harus tetap untuk melayani Tuhan. Oke, gitu teman-teman ya. Iya, Jadi nggak ada alasan buat kita tidak melayani Tuhan. betul. Karena kita ini dasarnya memang nggak layak ya, Bang. Nggak ya? layak, Kita tapi semua dilayakkan nggak oleh layak. Tuhan. Ya, kita Betul. dilayakkan, diberikan secara cuma-cuma. Betul. Semuanya kasih karunia pemberian Allah. Oh. Oke, jadi teman-teman yang belum pelayanan, mari kita berikan sikap hati yang benar. Ya, sesibuk apapun harus punya waktu untuk melayani Tuhan. Karena kita percaya Bang ya bahwa setiap kita pasti punya karunia atau pemberian dari Tuhan ya. Pasti dong. Pasti ya, setiap Semua orang. Tuhan kan kasih kalian talenta. Iya. Di perumpamaan Tuhan kan Tuhan bilang ada yang kasih 1, Ya. ada yang kasih 3, ada yang kasih 5. Semua punya. Iya. Nggak ada excuse. Oh sorry, aku nggak punya talenta. Semua pasti punya. Iya. Sekarang pertanyaannya mau apa enggak? Nah, Nah, itu iya, dia. iya. Betul. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita terlibat di dalam pelayanan sesibuk apapun kita. Nah, oke, kita lanjut yang kedua, Bang. Nah, kita melihat sekarang banyak orang itu seringkali berbuat baik. Nah, di media sosial itu hanya untuk apa ya, Bang ya? Untuk pencitraan gitu ya. Mereka bagi-bagi apalah sembako atau masak yang besar gitu lalu berbagi untuk masyarakat, tetapi semuanya itu dikontenkan untuk keuntungan pribadi. Nah, untuk kepentingan pribadi. Bagaimana caranya supaya kita sebagai anak-anak muda ini memiliki hati yang tulus di dalam berbuat baik di era yang sekarang ini? Oke, nah ini isu yang banyak terjadi ya, Iya. dimanapun. Mungkin bukan hanya di anak muda, tapi di orang dewasa pun isu ini selalu ada. Banyak orang melayani itu karena pencitraan, haus akan apresiasi, terus aktualisasi diri, itu di mana-mana ada. Nah, bagi teman-teman yang masih punya karakter yang seperti itu, saya anjurkan untuk berhenti. Kenapa? Karena setiap pelayanan yang orientasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti akan terasa melelahkan. Pasti akan merasa melelahkan. Kenapa? Karena ketika dia melayani Tuhan, ternyata bukan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata orientasinya agar dapat pacar lah, dapat berkat lah, dapat ini, pasti akan melelahkan. Kenapa? Karena kalau kita bergantung kepada manusia, pasti akan kecewa. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti ada banyak kelemahan-kelemahannya, siapapun dia. Pasti akan mengecewakan nantinya.
Nah, oleh karena itu kalau kita contohnya, wah, saya ini harus melayani nih, tapi nantinya biar nanti saya itu terkenal. Kalau nggak terkenal, pasti capek. Iya, iya. Akhirnya dia terus melakukan agar terkenal. Akhirnya dia capek-capek sendiri. Dan banyak pengalaman, semua orang yang melayani, yang orientasinya untuk keuntungan sendiri, pasti akan berhenti di tengah jalan. Waktu akan menjadi proses pembentukan setiap orang untuk melihat dia sungguh-sungguh apa tidak melayani Tuhan. Begitu saya. Gitu ya. Oke. Jadi kita harus jaga hati kita ya Bang ya. Harus jaga Melayani, hati. jangan hanya sebuah pencitraan Jangan sebuah gitu ya. pencitraan. Karena capek pasti ya. capek. Itu akan jadi beban tersendiri. Jadi nantinya. beban tersendiri. Nanti kan di medsos kan ada like, dislike gitu ya. Wah, kalau kita berbuat like-nya banyak, wah Betul. ngejar like gitu. Banyak orang gitu ya. Kalau nggak dapat like, Wah, apa yang terjadi? iya, Bisa jadi nanti akan stres dulu. Stres, iya, kita kecewa, kita nggak melakukan lagi hal yang udah kita lakukan. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Dari pengalaman Bang Herman ya di dalam pelayanan, ada nggak momen yang sederhana tapi penuh sukacita yang muncul ketika di dalam pelayanan itu? Ya, Ada nggak Bang kira-kira? pasti ya. Kalau kita pelayanan ini kan pasti banyak momen sukacita. Sukacita, duka cita, semua di dalam pelayanan itu pasti ada. Nah, kalau tanya momen yang paling sederhana, yang mungkin momen paling sederhana itu adalah saat kita merintis sesuatu pelayanan. Saya ini merintis pelayanan. Jadi merintis dalam arti mulai dari nol, karena kita tidak punya ada gedung gereja dan juga para pelayan-pelayannya itu seadanya. Nah, kita datang ke tempat ini, contoh ke Lumajang. Nah, akhirnya kita banyak pembinaan, ajari yang tidak bisa diajari terus-menerus, gimana menjadi WL yang baik, jadi singer yang baik. Terus kita terus juga adakan kayak pembinaan untuk mendorong mereka pelayanan. Nah, rasa kepuasan itu justru di situ. Saat kita melihat buah yang dihasilkan, contoh yang mereka tadinya tidak bisa pelayanan, dengan sabar kita tuntun mereka, kita bimbing mereka, itu justru, wah Tuhan, ternyata buah yang dihasilkan ada. Nah, kita ketika menghasilkan buah itulah Sam, rasa kenikmatan sebagai seorang pelayan itu ada. Oh, gitu. Pernah nggak Pak di titik jenuh? Maksudnya pelayanan kan udah cukup panjang nih ya. Iya. Kita udah melayani tapi ada jemaat yang nggak merespon dengan baik. Kita udah capek nih datang pelayanan tapi mereka responnya biasa-biasa aja. Bahkan mungkin nggak mengalami pertumbuhan, tetap seperti itu. Iya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pastilah, Pasti pasti ada. Kan itu sebabnya tadi kayak pertanyaan nomor 2. Kita motivasi pelayanan kita itu bukanlah melayani untuk menyenangkan manusia. Itu satu konsep prinsip yang saya pegang teguh. Saya melayani itu bukan melayani manusia. Sehingga saya itu tidak berusaha untuk menyenangkan manusia. Oleh karena itu kalau kita melayani, pastilah adalah 1, 2, 3, 100.000 orang begitu ya contoh ya. Yang tidak suka dengan kita pasti itu. Iya. Tidak mungkin kita itu disukai semua orang. Yes, Jangankan kita, guru agung kita aja, Tuhan kita Yesus Kristus ya enggak? Kurang baik apa gitu? Kurang baik apa? Ayo, ngasih makan, ngasih mujizat, ngasih kesembuhan semuanya. Tetap banyak orang justru yang dikasihi itu yang justru teriak-teriak, salibkan dia. Lah kita belum seperti Yesus. Iya. Terus kalau ada orang yang nggak suka sama kita, masa kita langsung down? Pasti ada yang tidak suka. Tetapi ya kembali lagi, saya melayani Tuhan, bukan melayani kamu. Kalau kamu nggak suka, nggak setuju, nggak apa-apa. Yang penting fair dong. Iya. Jangan ditusuk dari belakang. Oh, Ya nggak betul gitu ya. ya, Pak. Lebih baik sih ngomong, ini ada sesuatu loh, saya tidak suka dengan caranya. Wah, itu lebih fair gitu. Tapi kalau dibilang tadi pertanyaannya saya itu baik ya. Apakah mundur? Apakah harus kita jenuh pelayanan? Saya sih sampai sekarang tidak pernah berpikir untuk mundur pelayanan, walaupun dengan banyak hal-hal seperti itu. Ini mental yang luar biasa ya teman-teman ya dalam pelayanan. Ini yang membedakan antara perintis dan pewaris. Waduh, lagi rame nih. Bang Herman perintis, saya pewaris. Karena bapak saya pendeta, saya mewarisi. Lebih enak Sam ya. Oke. Kalau apa-apa bagi-bagi Sam.
Oke. Oke. Nah, lalu kita lanjut, Bang. Heeh. Nah, kita lanjut di pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting nih. Nah, kadang di dalam pelayanan kita, wah, merasa nggak dihargai, perasaan seperti itu ya, merasa diremehkan. Nah, menurut Bang Herman, apa pesan untuk anak muda yang mengalami hal yang demikian supaya tetap semangat dan selalu dapat, walaupun nggak selalu dapat apresiasi gitu dari jemaat atau dari apa yang mereka layani? Oke. Apa pesan Bang Herman? Oke. Jadi memang ya kita sebagai anak muda yang melayani Tuhan itu kita tidak tutup mata bahwa kadang anak muda di gereja itu tidak punya tempat atau ruang yang besar untuk berkreasi di gereja. Kenapa? Karena memang anak muda itu selalu dianggap kurang pengalaman sama yang senior ya, sama dianggap kurang berbobot, kurang berdampak. Nah, itu biasa stigma itu pasti selalu ada di gereja-gereja ketika anak-anak muda, contohnya anak muda ini sudah berusaha, wah pengen perubahan, ini gayanya gaya lama begitu ya. Wah, masa lagu-lagunya tahun-tahun lagu-lagu tahun 90-an terus. Nah, sementara yang senior-senior itu pengen nyanyinya itu yang tenang. Contoh begitu adalah bagian yang terkecil, Iya. sehingga kadang suara-suara anak muda ini sepertinya tidak didengar. Sehingga mereka merasa tidak dihargai. Sehingga mereka merasa tidak diapresiasi. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang sedang mengalami ini, tetap maju di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sekecil sebesar apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, percayalah Tuhan pasti perhitungkan itu semua. Amin. Yang penting lakukan yang terbaik. Biarkan nanti waktu yang akan menjawab. Kalau yang kau lakukan itu betul-betul baik atau enggak. Iya. Waktu yang akan menjawab. Nah, saya mau cerita sedikit nih, Sam. Iya, Pak. Okay. Saya dulu pernah pengalaman tentang pelayanan begini. Jadi satu ketika dulu saya itu pernah nasihati seorang anak pemuda, karena saya lihat gaya hidupnya itu jauh lah dari yang Tuhan harapkan. Lalu saya katakan kepada dia, kalau kau seperti itu terus, hidupmu seperti ini, percaya jalan hidupmu itu cuma dua. Kalau nggak digebuki polisi, digebuki massa, saya gituin. Saya sungguhan ini. Kalau nggak digebuki polisi, digebukin massa. Saya begituin dia. Nah, ternyata singkat cerita, waktu sudah lama itu terjadi, kira-kira 10 tahun begitu. Karena itu saya masih ingat, mungkin waktu itu saya masih praktek begitu. Nah, ternyata satu ketika melalui FB ada yang WA, ada yang chat. Ternyata dia say hello sama saya. Dulu manggil Kak, masih ingat saya ini gitu. Oh iya. Kita dulu pernah ketemu gini. Oh iya. Lalu dia perkenalkan. Terus dia katakan begini, betul loh Kak, ternyata saya itu ditangkap polisi katanya begitu. Ditangkap polisi karena kasus narkoba. Tapi dia sudah bertobat. Sudah bertobat, sudah rehab, dan dia sudah bertobat. Dia bilang begini, andaikan dulu saya dengar kata Kak Herman, mungkin saya nggak akan alami pengalaman pahit seperti ini. Nah, jadi buat anak-anak muda, kalau kalian dimanapun melayani, baik di gereja, di persekutuan, di komsel, merasa tidak dapat apresiasi yang seharusnya kalian dapatkan, atau diragukan, sebagai nama diragukan, bisa enggak? Betul, seperti dipandang sebelah mata. Jangan kecewa, tetap lakukan yang terbaik menurut Tuhan, lakukan di jalan Tuhan, biarkan waktu yang akan menjawab. Suatu waktu mereka akan merasa kehilangan, sewaktu yang kamu lakukan banyak hal itu sekarang tidak ada yang melakukan. Pasti itu. Nanti akhirnya ditanya-tanya, mana sih ini ya? Biasanya ini yang ngerjain itu ya. Mereka akan kehilangan saat sudah tidak ada. Nah, disitulah baru kamu katakan, saya ternyata dibutuhkan, kan begitu. Tapi jangan resign, Sam. Oke. Keren Bang. Berarti anak muda emang harus memiliki mental yang baik ya dalam pelayanan. Jangan dikit-dikit Anda nggak dihargai, mereka
Tiba-tiba mundur dari pelayanan. Betul, Iya. betul. Jangan gampang mundur, jangan gampang ngambul. Walaupun dikatakan sekarang itu generasinya generasi yang ya begitulah. Iya. Tapi itu hanyalah sebuah riset, survei. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi generasi ke generasi semuanya diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Tuhan. Semuanya ada talenta yang Tuhan berikan. Jadi tidak ada stigma, wah generasi sekarang, generasi ini itu gampang letoy segala macam. Enggak. Itu hanya riset. Tapi di dalam Tuhan kita itu tetap ciptaan Tuhan yang paling mulia. Seturut gambar dan rupa Tuhan. Itu yang harus identitas kita. Ya, Oke, mantap Bang. Gitu ya teman-teman ya. Maju tak gentar ya di dalam pelayanan. Tetap semangat. Itu kayaknya lagu deh, Jem. Maju tak gentar. Ternyata 17 Agustus ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman muda ya di dalam pelayanan. Apapun yang terjadi, apapun respon orang di pelayanan kita, memang kita nggak akan pernah bisa menyenangkan, memuaskan semua orang dalam pelayanan kita. Tapi kita harus ingat, kita pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan ya Bang ya. Betul ya Bang ya. Betul, Oke, selama Tuhan yang disenangkan, lanjutkan saja terus melayani Tuhan. Nah, lalu apa bedanya Bang pelayanan yang lahir dari kewajiban dengan pelayanan yang lahir dari sukacita? Nah, itu datang dari hati kita. Kita melayani itu sungguh-sungguh memang lahir dari diri kita. Bukan sebuah tanggung jawab yang diharuskan, misalnya ada pendeta kamu pelayanan ini itu bentuk tanggung jawab. Aduh, aku melayani karena ada sebuah perintah atau tanggung jawab yang diberikan oleh gembala saya, pendeta saya. Gitu Bang. Ya, sebenarnya tadi kita itu sudah jawab di bagian awal tadi yaitu tentang tadi kasih karunia. Kasih karunia itu tadi kan kita sudah diberikan cuma-cuma, dipilih Tuhan secara langsung, diberikan hak istimewa, sehingga itu harus menjadi dorongan bagi kita untuk bisa melayani Tuhan itu dengan sukacita. Memang kalau perbedaannya itu antara kewajiban dengan sukacita itu akan kelihatan dari cara kita melayani. Ciri-cirinya itu akan kelihatan. Nah, jadi kalau kita melayani berdasarkan kewajiban ya seperti tadi saya katakan, karena sudah diatur rosternya oleh gereja, kita pelayanan di tanggal sekian, di tanggal sekian, di tanggal sekian, maka kita akan sekedar datang untuk menyelesaikan itu. Kalau kita datang waktunya latihan jam 7, kita datang jam 7, lalu kita pulang. Lalu kalau sudah pas nanti hari hanya, kita datang, lalu kita pelayanan, lalu pulang. Tetapi kalau kita pelayanan dengan sukacita, itu pasti akan beda. Kita akan mempunyai impact kepada orang di sekitar kita. Di mana kita akan melayani itu dengan gairah. Dengan gairah. Salah satu contoh nih, kalau dia punya gairah yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, walaupun contohnya dikatakan, wah datang pelayanan jam 7, tapi dia akan bisa merasa betah walaupun sudah selesai acara itu untuk tetap kumpul dengan timnya itu, ngobrol, bawa suasana yang tadinya teman-temannya mungkin pulang kerja pada loyo, tapi dia itu pengen punya waktu yang banyak sama mereka, sehingga merasa wah ini ada impactnya ini. Nah itu biasanya hal-hal kecil yang kelihatan kalau orang itu pelayanan penuh dengan sukacita. Tapi kalau hanya berdasarkan dengan kewajiban jadwal, dia datang langsung pulang. Apalagi kalau kita sebagai hamba Tuhan, datang pulang dapat PK kan begitu. Karena memang banyak ya Bang ya pelayanan sekarang itu. Saya punya temen, dia itu memang pelayanan di musik, praise and worship, dia jago di main keyboard. Nah ketika dia di Jakarta, dia melayani itu bukan lagi lahir dari sukacita, tetapi sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia itu di hari Minggu dia bisa pelayanan itu 4-5 kali. Main musik dari satu ke gereja lainnya. Jadi pelayanan itu seperti apa ya? Pekerjaan bagi dia. Seperti profesional sudah ya. Sebagai profesional dia di gereja ini dapat sekian, dari gereja ini sekian, sehingga di total nanti sebulan nah itu bisa mencukupi hidupnya. Jadi seperti itu. Jadi pelayanan itu sekarang itu kayak sudah kewajiban seperti menjadi mata pencarian begitu. Memang ada sih. Itu salah satu karakter ciri-ciri yang bisa kita lihat. Tetapi ada juga ciri-ciri contohnya nih Sam.
tadi bicara tentang profesional. Nah, Heeh. memang betul pelayanan itu hendaknya dikerjakan secara profesional. Tetapi Iya, kita benar. harus tahu bahwa kehidupan pelayanan itu tidak serta-merta itu seperti dunia sekuler, Sam. Dunia sekuler itu maksudnya begini, semua harus ada SOP-nya, semua harus ada begini. Terus kalau tidak sesuai dengan SOP-nya nih, maka orang itu harus diapain? Oh, Kalau di contohnya di perusahaan, Sam, kan kita sini kerja masuk jam 7, iya. lalu buatkan laporan, buatkan ini segala macam. Nah, kalau kita bisa ngerjakan itu, tentu kita dapat gaji lah begitu Iya, ya, iya. dapatin. Terus kalau nggak dapat, contohnya kita telat-telat, pasti kita mungkin akan contohnya dihukum lah, Iya, segala dikurangi macam, apa ya, dikurangi lah. Nah, gaji. itu sekuler. Tapi di dalam pelayanan tidak boleh, tidak boleh. Di dalam pelayanan itu pendekatan pastoral itu jauh lebih dibutuhkan Oke. ketimbang sekuler. Contohnya, Sam, kalau kita dalam pelayanan, ada teman kita ternyata pelayanannya itu kurang. Pelayanannya itu kurang pas seperti yang kita mau. Iya, iya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ini bukan pekerjaan sekuler. Berarti bukan orang itu langsung di-kick, dikucilkan, terus tidak dilibatkan dalam pelayanan. Oke. Nah, itu adalah kesalahan gereja karena menganggap bahwa pelayanan itu adalah sebuah profesional semata. Tidak boleh. Pendekatannya itu harus pendekatan pastoral. Kalau dia tidak bisa, maka kita harus memandang orang itu sama seperti Kristus memandang manusia. Kristus itu memandang manusia itu bahwa ini orang berdosa, layak untuk ditolong, layak untuk disemangati, Oke. layak untuk dipush. Supaya apa? Supaya bisa maju bersama. Itu harus yang menjadi sikap pelayanan Iya, kekristenan. Bukan ketika ada orang yang kurang pinter pelayanan, langsung bilang, kamu itu tidak bisa apa-apa. Wes, besok-besok tidak usah pelayanan. Ganti aja. Tidak boleh. Kalau memang seperti itu, di mana sikap pastoralnya? Iya, iya. Di mana sikap mendorongnya? Di mana sikap untuk bersama-sama bisa maju? Kalau cuma seperti itu, siapapun bisa. Siapapun bisa. Nah, justru uniknya pelayanan gereja yang nggak bisa agar bisa menjadi bisa bersama-sama. Nah, itulah keunikan dari pelayanan gereja. Gereja, ya. Jadi tidak sembarang kita asal main tendang, dikucilkan dan tidak dipakai lagi. Nah, itu seharusnya tidak boleh di dalam kehidupan pelayanan kita, saya. Doronglah dia semangati kalau dia contohnya lakukan salah-salah. Tepuklah pundaknya, bro. Kayaknya lagi banyak pergumulan nih, gitu ya kan? Iya. Seperti, semangat yuk, Kak. Nah, itu sentuhan lembut itu justru akan menyemangati dia dan dia, akhirnya semangat. Daripada kita tuding-tuding, kamu tidak bisa pelayanan, tambah jatuh mentalnya. Oke. Berarti Gitu. dasarnya harus kasih ya, Bang ya? Harus kasih. Harus kasih di pastoral Betul. tuh ya. Harus ada pendekatan pastoral gitu. di dalam melayani Tuhan. Wah, gitu, itu Sam. mantap ini ya. Oke. Kita mendapatkan sesuatu yang baru ya, teman-teman muda, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Oke, di akhir Bang, kira-kira dari Bang Herman ada nggak pesan untuk anak-anak muda yang belum pelayanan atau baru masuk di dalam dunia pelayanan, supaya mereka itu memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama, supaya mereka nggak gampang kalau zaman sekarang itu kena mental gitu. Nggak gampang kena mental langsung mundur. Nah, apa pesan Bang Herman untuk anak-anak muda yang belum melayani atau baru masuk di dalam dunia pelayanan? Oke, bagi anak-anak muda yang sampai sekarang memutuskan masih belum melayani Tuhan, ayo lekas melayani Tuhan. Percayalah, ketika kamu memutuskan untuk terjun di dalam dunia pelayanan, justru di dalam pelayanan itulah pertumbuhan karaktermu semakin dewasa di dalam Tuhan. Alkitab katakan bahwa besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Sewaktu kita masuk di dalam pelayanan, di sana kita akan mengerti bagaimana kita disakiti, bagaimana kita dikecewakan, bagaimana kita merasa tidak dihargai. Tetapi justru di sana juga kita akan belajar bagaimana kita bisa menerima kekurangan tim pelayanan kita, bagaimana kita bisa untuk mengampuni mereka, bagaimana bisa kita untuk tetap mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Dengan begitu baru kita akan bertumbuh. Kalau kita tidak pernah melayani Tuhan, percayalah kita akan sulit untuk mengalami kedewasaan
rohani. Oke, gitu teman-teman ya. Oke. Ingat pesannya dari Bang Herman sudah memberkati kita semua. Nah, mari kita terus melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Melayani bukan sekedar aktivitas atau kewajiban, tetapi melayani itu adalah sebuah kepercayaan. Dari banyaknya orang yang tidak bisa dipercaya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Nah, jadi ketika kita melayani Tuhan, mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena di dalam pelayanan itu bisa membentuk kita semakin rendah hati. Semakin rendah hati dan kita akan menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Melalui pelayanan bukan orang lain saja yang diberkati, melainkan diri kita sendiri. Kita dibentuk dan iman kita akan semakin bertumbuh. Mari melayani Tuhan dan kiranya kita akan terus dipakai menjadi alatnya Tuhan yang berguna. Nah, oke, karena kita ada di suasana Natal ya Bang ya. Ada nggak pesan Natal dari Bang Herman untuk anak-anak muda yang ada? Oke, untuk anak-anak muda, di mana kita saat ini memasuki masa Natal, ini tentu banyak yang melayani Tuhan di gereja. Ayo ambil bagian di dalam pelayanan di gereja masing-masing. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan berpangku tangan, tetapi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Kristus yang lahir itulah yang kita muliakan. Jadi tetap semangat di dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada. Oke, gitu ya. Walaupun kita nggak mendapatkan hadiah di hari Natal, tapi kita sudah mendapatkannya ya. Betul, The saya. gift yang terbaik adalah Yesus Kristus bagi kita semua yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sampai bertemu lagi di podcast di tahun depan. Merry Christmas and Happy New Year. Jangan lupa like dan share video ini. God bless you all. Thank you, Sam. Oke. Oke.